Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa anta khairul arhamar rahimin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah azza wa jalla mengaruniakan kepada kita istiqomah dalam amal salih, menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa bertakwa dan membuat hati kita menjadi hati-hati yang ikhlas dalam setiap amal, perbuatan dan perkataan kita. Alhamdulillah, bulan Ramadan 30 hari telah kita lalui bersama, dan tentu ada banyak sukacita yang kita dapat di dalamnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah azza wa jalla menjadikan ketakwaan bersemayam di dalam hati kita dan terrealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam perkataan ataupun perbuatan kita. Karena sesungguhnya intisari daripada takwa atau intisari daripada amalan ibadah di bulan Ramadan adalah menjadikan kita orang-orang bertakwa. Dan ketakwaan itu bukan hanya terjadi di bulan Ramadan. Ketakwaan itu bukan hanya terjadi di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, tetapi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka ketakwaan yang hakiki adalah rasa takut kepada Allah. Ketika seorang melaksanakan perintah-perintah Allah tapi tidak hadir rasa takutnya pada Allah, maka belum ketakwaan. Seandainya seorang tidak jadi melaksanakan larangan-larangan Allah tapi bukan karena takut pada Allah, itu bukanlah ketakwaan. Karena inti daripada takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kenapa seorang hamba itu takut kepada Allah? Bukan dikarenakan Allah itu mengancam dirinya, bukan dikarenakan Allah itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, tidak. Tetapi karena keagungan yang Allah miliki, karena kekuasaan yang Allah punya, karena kekuatan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba takut untuk tidak menjadikan Allah murka kepada dirinya. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika takwa ini direalisasikan dalam kehidupan seorang hamba, maka tidak terlepas dari dua perkara. Pertama yaitu perkara untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah perkara untuk bermuamalah kepada sesama manusia. Dua perkara ini tidak bisa lepas dari diri orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin seorang itu bisa disebut dengan orang yang bertakwa sementara hubungannya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, hubungannya baik kepada Allah tapi buruk terhadap sesama manusia? Maka ini bukanlah orang yang bertakwa. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu baik hubungannya terhadap Allah dan baik hubungannya terhadap kepada sesama manusia. Dan ketika berkaitan dengan hubungan kepada Allah ataupun hubungan terhadap sesama manusia, maka manusia tersebut pun diminta dalam dua hal, yaitu hubungan kepada Allah dengan amalan zahir dan hubungan kepada Allah dengan amalan batin. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan amalan-amalan zahir kita, amalan-amalan yang tampak pada kehidupan nyata, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun tindakan-tindakan kita. Ibadah salat umpamanya yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan. Akan tetapi ada satu hal yang lebih penting dan jauh harus diperhatikan, yaitu amalan batin. Ya, amalan yang terdapat di dalam hati kita, amalan yang terdapat di dalam dada-dada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams,
di mana sebelumnya Allah telah banyak bersumpah dan Allah akhiri dengan kalimat wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa dan apa yang telah Dia ciptakan, Allah ilhamkan kepada setiap jiwa manusia fujur dan takwa, kecondongan untuk berbuat dosa dan kecondongan untuk berbuat takwa. Masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka potensi manusia itu selalu ada untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Ketika kita dapat diri kita bisa berbuat baik, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika hati kita atau perbuatan kita condong kepada suatu perkara yang buruk, perkara dosa, maka itu disebabkan karena kelalaian kita. Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikannya. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat zakat. Zakat ini mirip atau terambil dari kata yang sama, yaitu zakat. Kita mengenal ada namanya zakatul mal, zakat fitrah dan seterusnya. Dan Allah menggunakan kata zakat untuk kata al-qalb, untuk kata amalan-amalan hati. Kenapa? Karena kalimat zakat itulah kalimat yang sempurna, kalimat yang mengandung di dalamnya az-ziyadatu fil khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Maka Allah katakan, sungguh beruntung orang yang menambahkan kebaikan untuk amalan hatinya, yang menambahkan kebaikan untuk amalan jiwanya. Dan ini semua kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah yang disebut dengan tazkiyatun nufus, yaitu proses pembersihan dan penyucian jiwa. Maka orang yang melaksanakan menempuh cara untuk melakukan tazkiyatun nufus di dalam kehidupan sehari-harinya, mereka inilah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita dalam perkara ini adalah amalan hati, amalan batin. Masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka di dalam ayat ini perhatian besar yang Allah berikan adalah masalah amalan hati. Amalan hati. Qad aflaha man zakkaha. Dan Allah tidak menyebutkan sungguh beruntung orang yang banyak salatnya, sungguh beruntung orang yang banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak jihadnya. Tidak, tapi man zakkaha, yang dia melakukan kebaikan untuk amalan hatinya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tentu timbul pertanyaan pada diri kita, bagaimana bentuk amal kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba sehingga bertambah kebaikan dalam jiwanya, bertambah kebaikan dalam hatinya. Nah, disinilah yang akan dikupas oleh para ulama, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menemukan setidaknya ada 10 kaidah dasar seseorang dapat pegang itu kaidah untuk mendapatkan tazkiyatun nufus yang sempurna. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita amalan saleh, seumpamanya salat, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat atau melaksanakan haji dan seterusnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita, membebani kita dengan amal wajib dalam hati. Apa contoh amalan qalbi atau amalan hati tersebut? Ikhlas, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa harap dan rasa cemas kepada Allah, kembali ketika telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam amalan zahir, maka Allah juga melarang kita dalam amalan batin. Seumpama apa? Lawan dari kita itu semua. Tidak ikhlas, tidak bertawakal kepada Allah,
tidak ada dalam hatinya rasa harap dan cemas pada Allah, ini merupakan amalan terlarang. Dan tidak ada berkeling hatinya untuk kembali kepada Allah setelah berbuat dosa dan maksiat, ini adalah terlarang. Belum lagi hal yang lain, sombongnya, syiriknya, sum'ahnya, ujubnya, hasadnya kepada sesama, kemudian dengkinya, kemudian juga amal suzonnya dan seterusnya. Ini semua adalah perkara-perkara hati yang dimana kita dituntut dalam amalan zahir, kita juga dituntut dalam amalan hati. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, siapa yang tidak memberikan perhatian besar dalam amalan hati, merugi. Allah katakan, wa qad khaba man dassaha. Merugi betul orang-orang yang tidak mengabaikannya, orang-orang yang mengabaikannya, orang-orang yang mengotorinya. Kalimat ad-dasiyah di dalam ayat ini artinya adalah al-ikhfa. Ya. Ketika Allah mengatakan qad khaba man dassaha, merugi orang yang menutupinya. Kalimat dassa kalau diterjemahkan Al-Quran disebut dengan mengkotori. Padahal kalimat dassa pada hakikatnya adalah at-tadsiyah. At-tadsiyah maknanya al-ikhfa, menyembunyikan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebut al-'asi, orang yang bermaksiat, sebagai pemaksiat karena dia telah menyembunyikan kebaikan dirinya dengan perbuatan dosa. Ini jiwa pada asalnya adalah fitrah, suci, bersih, tetapi karena perbuatan dosa kita tutupi fitrah kita tersebut dengan perbuatan dosa, maka disebut dengan dasar. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan setiap perbuatan dasar, perbuatan yang mengotori dan menutupi kebaikan jiwa kita, itu adalah aib. Dan seberat-berat aib adalah ketika orang tersebut tidak mampu mengeluarkan jiwa yang kotor yang tadi menjadi bersih. Itu seburuk-buruknya aib. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, teringat kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita ada 3 orang yang melakukan amal kebajikan di dalam Islam, dan amal itu adalah amal yang besar. Yang pertama berjihad, yang kedua bersedekah atau berinfak dermawan, yang ketiga dia mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bagus bacaannya, dan ini seluruhnya adalah amalan besar dalam Islam. Akan tetapi apa yang terjadi? Amalan-amalan besar secara zahir dalam Islam ini belum tentu mampu menyelamatkan pelakunya. Padahal itu adalah amalan besar, tetapi dikabarkan oleh Rasulullah justru mereka adalah orang yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan amalan ikhlas dalam hati. Mereka mengabaikan amalan-amalan qalbiyahnya. Mereka menghiraukan perkara-perkara yang ada di dalam jiwanya. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa 10 faedah yang kita maksud? Yang pertama, ketika seorang itu mendapatkan hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang suci, kembali kepada fitrah, satu hal yang tidak bisa ditolak, yang suatu hal yang prinsipal, yang kalau itu tidak ada dalam dunia, mustahil dia bisa mendapatkan tasyiatul nufus dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama adalah tauhid. Menuhankan Allah semata, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Ini adalah dasar utama untuk memperoleh tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu kita bertanya, kenapa demikian? Pertama, alasannya adalah karena tujuan penciptaan jin dan manusia tak lain yang dilakukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan kalimat liya'budun maknanya adalah wahid. Mereka mentauhidkan itu semata. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, orang yang kalau melakukan amalan-amalan di dalam Islam tapi dia tidak bertauhid, dia bukanlah orang Islam,
maka tidak akan diterima, dan itu tidak akan memberikan pengaruh yang nyata dalam kehidupan batinnya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga setiap para nabi dan rasul tidaklah diutus oleh Allah kecuali mereka semua akan mendakwakan tauhid. Allah katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk senantiasa sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan ini adalah karakter metode dakwah setiap nabi. Hal yang pertama kali diserukan kepada manusia adalah masalah tauhid. Orang yang diserukan itu boleh jadi orang yang baik akhlaknya. Orang-orang kafir Quraisy itu terkenal dengan orang yang paling santun terhadap tamu, orang yang menjunjung tinggi akhlak. Kalau mereka sudah berjanji, mereka akan penuhi walaupun harus mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka adalah orang yang sangat mulia dalam masalah akhlak. Di antara akhlak-akhlak mulia yang ada pada orang kafir Quraisy, mereka sangat melayani para tetamu. Sampai-sampai mereka rela tidak makan asalkan tamunya makan. Ini akhlak mulia yang unik di dalam Islam. Tetapi itu semua kaum muslimin Allah muliakan bernilai nol di sisi Allah tatkala tauhid jauh dari kehidupan mereka. Maka daripada itu Rasulullah 13 tahun di kota Mekah, beliau mendakwahkan tauhid terlebih dahulu. Dan orang-orang yang telah memiliki tauhid yang tinggi dalam hati mereka adalah mereka yang nanti siap untuk mengemban amanah yang lebih besar. Amanah yang ketika diberikan kepada mereka urusan umat, mereka akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan justru menyia-nyiakan. Akan tetapi orang yang tauhidnya kurang, masalah imannya kurang, jangankan urusan orang banyak, urusan dunia saja dia tidak bisa menyelesaikan. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka tauhid merupakan fondasi awal untuk mendapatkan tazkiyatun nufus atau jiwa yang bersih. Hal ini juga disebabkan karena pertama kali yang menyebabkan seorang itu masuk surga adalah masalah tauhid. Penyebab pertama orang itu bisa masuk surga adalah adanya tauhid di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang-orang, ya kalau kita lihat ada orang non-muslim yang mereka itu begitu dermawan kepada yang lain, berdonasi, ya, ada bantuan-bantuan untuk bencana alam dan seterusnya, itu tidak membuahkan apa-apa di dalam keyakinan Islam, tidak membuahkan apa-apa sampai mereka bersyahadat, sampai mereka menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengucapkan kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini semacam delegasi utusan Rasulullah kepada suatu kaum, dan kaum tersebut bukan orang bodoh. Kaum tersebut adalah orang-orang cendekiawan. Kata Rasulullah SAW, "Ya Muaz, wahai Muaz, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab." Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab yang mengerti betul tentang kitab, tentang Taurat dan Injil. Maka kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala." Hendaklah pertama kali yang berdakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, boleh jadi dia dalam masalah ilmu dunia adalah pakarnya, dalam ilmu politik dia adalah pakarnya, dalam ekonomi dia adalah pakarnya, dalam sosial dia adalah pakarnya, dalam kesehatan dia adalah pakarnya. Tetapi itu semua harus tunduk dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah pertama kali yang harus disuruhkan masalah tauhid, sebab ini yang menyelamatkan. Ini yang menjadikan ilmu politiknya, ilmu ekonominya, ilmu sosialnya, ilmu kesehatan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena perkara tauhid inilah yang menjaga dirinya untuk selalu bisa bertakwa. Bagaimana mungkinkah orang itu bisa bertakwa takut takut tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya?
kalau seandainya dalam hatinya tidak ada bentuk pengagungan pada Allah, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Kalau begitu ada, maka itu tidak akan aman, akan sejenak saja, sesaat saja. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita mengkaji tentang masalah tauhid secara lebih dalam, kita akan menemukan kenapa begitu sangat dahsyatnya keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Islam ini akan disebarkan secara sembunyi terus menerus? Kenapa tidak kita lakukan saja secara terang-terangan? Kita habisi mereka." Kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ada keyakinan begitu tinggi di dalam diri Umar bin Khattab bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya. Cukup bagi kita hanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Itu keyakinan umat. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang beliau rela mengorbankan seluruh hartanya, tidak meninggalkan sepeser untuk keluarganya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang telah kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Tidak ada yang masih mendorong mereka kecuali karena agama, karena faktor dorongan agama. Begitu juga dengan para sahabat lainnya. Ketika tiba larang minum khamar, apa yang mereka lakukan? Walaupun itu khamar sudah ada di dalam mulutnya, sudah ada siap untuk ditelan, tetapi yang terjadi adalah mereka memuntahkan, mereka hancurkan semua. Bagaimana ini bisa terjadi kalau bukan karena faktor agama? Maka kalau ingin melakukan suatu perbaikan dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah komunitas, yang perlu diperhatikan masalah agamanya terlebih dahulu. Dan kita siapa? Kita menjawab kita besar, terutama orang-orang yang telah menyadari tentang pentingnya ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, tidaklah termasuk dalam golongan umat itu orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya ihtimam bi umuril ummah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam hatinya tidak ada perhatian terhadap urusan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, terutama kita yang memiliki wewenang dalam hal-hal tertentu yang dapat membantu tegaknya dakwah, tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan kita terutama. Hal ini akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan perkara agama ini kalau sudah mulai luntur dari diri seorang muslim atau kaum, maka terjadilah kerusakan demi kerusakan. Kalau ini sudah ada pada diri para remaja dan para pemuda, maka yang terjadi adalah mulai tergolong-golongnya agama di dalam seorang pemuda tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mendatangkan akibatnya berupa hukuman kepada kaum tersebut. Waliyadzubillah. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai itu terjadi di masyarakat kita. Jangan sampai itu terjadi di antara keluarga-keluarga kita. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka tidak bersedia untuk mentazkiyatun nufusnya dengan tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak mungkin orang yang tidak bertauhid dan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat mereka memiliki tazkiyatun nufus. Allah katakan, wailul lil musyrikin wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur kepada hari kiamat. Dalam ayat ini Allah sebutkan kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mereka mencampur adukan antara perkara iman dan kekufuran, perkara mengesahkan Allah dan perkara mensyirikkan Allah. Maka celaka bagi mereka, kata
Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wa hiya tauhid wal iman alladhi bihi yazku al-qalb. Itulah tauhid, itulah iman kepada tauhid yang dengan itu seseorang memperoleh jiwa yang bersih. Maka jiwa yang bersih itu diperoleh pertama dengan masalah tauhid. Kenapa? Fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyah ma siwal haqqi minal qalb wa itsbatul ilahiyyatil haqq fil qalb wa huwa haqiqatul la ilaha illallah wa hadha aslu ma tasbu bil qulub. Kata beliau rahimahullah, kenapa hati itu bisa menjadi bersih dengan tauhid, bisa menjadi bersih dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bisa menjadi bersih dengan tidak melakukan perkara-perkara kesyirikan. Hal itu dikarenakan ketika hati telah bertauhid kepada Allah, maka telah menghujam dalam dirinya jiwa ketuhanan. Artinya telah menghujam di dalam dirinya sifat-sifat ketuhanan yang untuk di mana Tuhan itu tidak akan mungkin melakukan kejahatan dan keburukan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, itulah hakikat la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adakah Tuhan yang ingin melakukan kerusakan? Tidak ada. Adakah Tuhan yang memiliki aib? Tidak ada. Adakah Tuhan yang memiliki celah? Tidak ada. Dan itu semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah merasuk pada diri seorang hamba, kemudian kuat dalam diri seorang hamba, maka pada hakikatnya itu telah bersemayam tazkiyatun nufus di dalam dirinya. Wa hadza huwa aslu ma tasqutu al-qulub. Inilah fondasi awal seorang bisa memperoleh jiwa yang bersih. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana tauhid itu dapat mensucikan hati, membersihkan jiwa, maka syirik adalah fondasi asal seorang itu bisa jadi kotor jiwanya. Maka kalau kita dapati ada orang yang rajin ibadah, ada orang yang kita dapati muamalahnya bagus, akhlaknya bagus, mungkin adalah orang yang paling subel, yang paling bisa bergaul dengan yang lain, tapi dalam waktu yang bersamaan hidupnya tidak bisa lepas dari syirik. Dia adalah orang yang suka datang ke dukun kembali. Dia adalah orang yang tidak mempercayai tentang azab kubur kembali. Dia adalah orang-orang yang kalau melakukan ibadah bukan karena Allah, karena umpamanya. Maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang memiliki hati yang buruk, hati yang bersih, yang kotor, dan itu menjadi petaka bagi dirinya. Makanya anna tauhid huwa aslu ma tasbu bin nufus wa taqwa. Tauhid itu adalah perkara yang paling mendasar terjadinya tazkiyatun nufus dan kesucian jiwa. Sebagaimana hal itu fa inna syirk, maka sesungguhnya syirik asyaddu ma yudannisu nufus wa yaqtu biha, adalah penyebab pertama hati menjadi rusak dan menjadi kotor. Itu perkara syirik. Maka dalam hal ini kita harus hati-hati betul tentang masalah syirik. Apakah ada perkara syirik yang pernah kita kerjakan dan perlu kita taubati? Sebab syirik tersebut kalau sudah dikerjakan dan tidak bertaubat seorang hamba dan melakukannya, sementara dia mati dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi kita betul-betul perhatikan anak kita, istri kita, ponakan kita, paman-paman kita, bibi kita, orang tua kita. Apakah telah melakukan perkara-perkara syirik atau tidak? Atau bentuk-bentuk syirik yang terjadi di masyarakat? Bentuk-bentuk syirik yang terjadi di masyarakat, di antaranya adalah ketika seorang itu dalam keadaan sakit umpama, lantas dia ingin sehat dan ingin sembuh, lantas dia datang kepada seseorang yang dia katakan atau dia anggap itu bisa menyembuhkan, dan orang tersebut meminta syarat-syarat tertentu yang tidak disyariatkan. Misal, Bapak silakan kembali besok di malam ini, di hari ini, bawa seekor ayam hitam umurnya sekian dan sekian, atau bawa sebutir telur dan ini segala macam, datang kembali. Kemudian ayamnya pun disembuh. Kemudian ayam ini baca-bacakan sesuatu, kemudian sembuh dan penyakitnya pun hilang. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Dan padahal
sembelihan adalah ibadah. Kalaulah sembelihan ditujukan kepada selain Allah, itu sudah syirik namanya. Maka sebagaimana kita beribadah sholat, itu sembelihan juga harus hanya untuk Allah. Kalaulah sembelihan itu diberikan kepada selain Allah, itu perbuatan syirik, dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang melakukan hal itu. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kembali kita kepada pembahasan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sudah ditetapkan untukmu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan hancur, seluruh amalmu akan musnah, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang merugi. Ya, pertanyaannya adalah kita terkadang tidak mengetahui apanya perbuatan-perbuatan syirik. Padahal Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair mencantumkan dosa-dosa besar yang pertama adalah perkara syirik, dan beliau menjelaskan secara rinci tentang perkara syirik ini. Di mana syirik di dalam Islam ada dua, syirkul asghar dan syirkul akbar, syirik kecil dan syirik besar. Di mana syirik kecil dan syirik besar ini perbedaannya adalah apabila seseorang melakukan syirik besar kemudian dia tidak bertobat kepada Allah sebelum dia wafat, maka dia terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini meliputi 3 komponen, Bapak Ibu Allah muliakan. Dia bisa terjadi dalam masalah perbuatan, atau bisa jadi dalam masalah perkataan, atau bahkan bisa jadi dalam masalah keyakinan. Dan itu bisa terjadi syirik di dalamnya. Sebagaimana tauhid itu juga menuntut kita dalam masalah perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan Allah itu esa, perbuatannya mengatakan bahwa dirinya menyatakan bahwa Allah itu esa, tapi perkataannya tidak. Di status sosialnya dia mengatakan Allah itu tidak ada kekuatan, dia melemahkan Allah, dia merendahkan Allah. Maka tidak ada kepalitan dalam diri, melakukan syirik kepada Allah, kufuran kepada Allah. Atau sebaliknya, setiap hari dia mendakwakan Allah itu esa, Allah itu tempat ibadah, tapi perbuatannya tidak ada mencerminkan iman. Ini juga bukan yang tauhid. Ini bahkan kamu sendiri. Kemudian ada juga orang yang perkataannya bagus, perbuatannya bagus, tapi hatinya kotor sekali. Tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Maka perbuatan syirik dapat menghancurkan amalan seseorang. Bayangkanlah, kita yang hidup di dunia ini telah melakukan amal ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sunnah-sunnah, kemudian ibadah-ibadah lain. Tapi ketika hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan itu semua. Allah tidak akan anggap. Allah sebutkan di sini, la in asyrakta wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, akan sirna seluruh amal perbuatan. Untuk kita tidak menginginkan hal yang demikian. Kemudian perkara syirik juga kenapa menjadi ancaman yang bisa menghancurkan akhlak seseorang, menghancurkan kebersihan hati seseorang. Karena itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang berbuat syirik terhadapnya, dan Dia akan mengampuni perkara-perkara yang lain bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi pelaku syirik. Orang yang mensyirikkan Allah dengan yang lain itu akan diharapkan surga oleh Allah, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia adalah yang berbaik amalnya, tapi dia melakukan perbuatan syirik. Allah katakan, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang telah melakukan perbuatan syirik dan senantiasa melakukannya, Allah akan haramkan untuknya surga,
Justru Allah akan sediakan dia tempat kembalinya adalah neraka. Dan itulah orang-orang zalim yang tidak memiliki penolong siapapun. Masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka sampai kita kepada kesimpulan untuk kaidah yang pertama ini, siapapun seorang hamba yang mewujudkan tauhid di dalam kehidupannya, yang mewujudkan tauhid dalam perkataan, perbuatan dan iktikad ataupun keyakinannya, maka inilah orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang suci, hati yang sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa mendapatkan hidayah dan rasa aman. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada rasa cemas dalam hatinya. Dia merasa tenang ketika dia telah minta Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan perbuatan zalim, itulah orang-orang yang memperoleh keamanan, dan itulah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman artinya bukan dia tidak pernah berbuat zalim, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia tidak mencampurkan imannya dengan perbuatan syirik. Karena ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Tidak ada. Pasti setiap manusia berbuat zalim sekurang-kurangnya terhadap dirinya. Karena Allah sebutkan orang yang berbuat dosa pada hakikatnya dia sedang berbuat zalim. Yang apa yang dizaliminya? Yang dizaliminya adalah dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, dimaksudkan dalam ayat ini bukan perbuatan zalim yang kita pahami, tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Masyarakat muslim yang Allah muliakan. Maka dari ayat yang sama kita memperoleh faedah. Pertama, siapa di antara manusia yang ingin aman? Semua ingin aman. Ada ketenangan dalam jiwa. Harta boleh banyak, boleh sedikit. Badan boleh sehat, boleh sakit. Keluarga boleh di sana, boleh dekat, boleh jauh. Tetapi kalau rasa aman itu sudah ada di dalam hati, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah terpenuhi semua kebutuhan hidup kita, tapi hati kita tidak merasakan keamanan. Hati kita tidak merasakan kedamaian, kenyamanan. Maka apa arti itu semua? Dan itu terjadi ketika kapan? Ketika orang itu melakukan kesyirikan. Kemudian dalam ayat ini juga kita mendapatkan informasi bahwa setiap kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan bagi kami jalan yang lurus, hidayahkan kami. Dan Allah menyebutkan dalam ayat tadi bahwa orang yang tidak melakukan syirik, mereka itulah sebenarnya orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana sih orang mendapatkan hidayah, lihat di sekitar kita. Adakah di sekitar kita orang-orang yang kita yakini yang tidak pernah melakukan syirik? Lihatlah itu. Maka itulah orang-orang yang hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat cara hidupnya, lihat perilakunya, lihat cara beragamanya dan seterusnya. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka siapapun seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, kemudian muncul dalam jiwanya rasa cinta kepada Allah, maka dia akan mendapati amalan perbuatannya amalan yang diterima. Amal perbuatannya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tercatat sebagai seorang hamba yang memiliki hati yang bersih. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang apabila telah memasukkan dalam hatinya salah satu penyebab kekotoran jiwa, maka itulah orang-orang yang mereka dilahirkan oleh Allah sebagai orang yang kotor jiwanya. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mewujudkan tazkiyah dalam diri seorang hamba kecuali dengan mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, mengesahkan Allah semata, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan dalam setiap amal. Dia sholat hanya untuk Allah, dia puasa hanya untuk Allah, dia baca Al-Quran hanya untuk Allah, dia datang ke masjid hanya untuk Allah, dia membantu masyarakat hanya untuk Allah, dia menolong memberikan makan kepada orang miskin hanya untuk Allah. Itu semua ketika dia lakukan, maka setiap perkara yang dilakukan karena Allah,
akan menjadi penyebab hatinya menjadi semakin lebih bersih lagi. Allah katakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya Allah agama yang baik ini, amal agama yang murni ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah pertama yang kita sampaikan seperti yang kali ini adalah bertauhid kepada Allah. Dan insyaallah ada pun faedah-faedah berikutnya akan kita bahas pada pertemuan lain insyaallah bismillah. Di mana faedah penting yang kedua yang akan kita kupas adalah tentang masalah doa. Ya. Ad-du'a miftahu zakatul nufus. Doa adalah kunci terjadinya tazkiyatun nufus. Karena tazkiyatun nufus itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah, maka kita meminta kepada Allah untuk senantiasa membersihkan hati kita. Jangan lupa berdoa kepada Allah, jangan lupa meminta selalu dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Kurang dan terlebih dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup, barangkali ada bapak dan ibu yang ingin bertanya ke diskusi kita, persilakan. Tidak ada Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak mengampuni dosa, Allah mengampuni dosa kecuali dosa syirik. Apakah dosa syirik ini tidak ketahuan kita? Ya, terima kasih Bapak. Jadi pertanyaan beliau adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa syirik yang kita tidak ketahui? Apakah juga akan diampuni Allah atau tidak? Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa kepada kita. Allahumma inni wa ya Allah, sesungguhnya aku, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku memohon ampun kepada Engkau dan perbuatan dosa syirik yang aku kerjakan, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita dalam doa beliau ini, ada orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik dia sadar, tapi ada juga orang yang jatuh dalam perbuatan syirik karena ketidaktahuannya, dan dua-duanya adalah sama-sama perbuatan syirik. Tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain atau yang satu lebih buruk daripada yang lain, tidak. Dua-duanya sama-sama dosa, dan kita wajib untuk bertaubat dari dosa syirik ini. Maka kalau perkara-perkara yang dalam introspeksi kita diri kita atau muhasabah diri kita, coba ingat-ingat kembali perbuatan dosa di masa lalu dalam perkara syirik, dan kita akan sulit untuk mendeteksi kita melakukan syirik atau tidak ketika kita nggak tahu lebih dahulu apa saja dosa syirik tersebut, apa saja bentuk-bentuk syirik tersebut. Sulit kita mendeteksi. Tapi kalau kita sudah mengetahui ada ilmunya, kemudian kita mengintrospeksi diri kita, di masa lalu saya begini, saya begini, ya Allah ampuni saya, ya Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka permohonan ampun tersebut yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan mengampuni dosa syirik ketika dia telah bertaubat. Kemudian kalau perbuatan syirik yang kita tidak tahu gimana? Dalam hal ini pun kita minta ampun kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan yang tidak diketahui, yang tersadari dan yang tidak tersadari. Jadi ada permintaan maaf kepada Allah, ada permintaan taubat kepada Allah. Berbeda dengan dosa-dosa lain. Misalkan seorang hari ini pernah berbohong, atau di masa lalu pernah berbohong, di masa lalu pernah perbuatan dosa yang lain, dosa-dosa di luar dosa syirik.
Lantas kita dapat banyak riwayat yang menyebutkan ada satu orang perempuan zina, dia pelaku zina, tapi karena satu kebaikannya, yaitu dia menolong seekor anjing yang kehausan, dan itu dengan amalan yang ikhlas, dan Allah terima satu amalan ikhlas tersebut. Apa yang terjadi? Allah ampuni dosa zinanya. Ada orang yang mencuri pun demikian, karena dia mencuri tetapi dia melakukan satu amal soleh yang Allah terima amal solehnya, maka Allah ampuni dosa pencuri. Makanya suatu kata seorang ulama, seandainya aku mengetahui ada satu amalku yang ikhlas diterima oleh Allah, maka aku sudah cukup tenang, karena aku yakin aku pasti masuk surga. Tapi masalahnya adalah kita tidak tahu amal kita itu diterima atau tidak. Yang kita tahu adalah amalan kita ini sah atau tidak dalam syariat. Itu yang kita ketahui. Makanya kita selalu senantiasa berusaha dan berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terimalah amal ibadah kami dan dari kami, ya Allah, dari kami wahai saudara. Ya, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya amal. Dan juga termasuk pembahasan yang penting kita bahas suatu hari insyaallah, yaitu amalan-amalan apa yang dapat menghambat diterimanya amal. Ya, perbuatan-perbuatan apa yang dapat terhalang diterimanya amal. Sebagai satu contoh, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin yawmal jum'ah. Fala yaqbalu Allahu amala qati'ir rahim." Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad ini, sesungguhnya amalan-amalan Bani Adam akan diangkat dan ditampakkan pada Allah pada hari Kamis setiap malam Jumat. Dan beliau Rasulullah SAW menyebutkan, "Fala yaqbalu Allahu amala qati'ir rahim." Dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Berarti apa? Amalan perbuatan memutus silaturahim menjadi penyebab amalan seseorang tidak diterima. Dia sah mungkin dalam kacamata syariat, sholatnya sah, dalam kacamata syariat ibadahnya sah, tapi belum tentu diterima. Maka kita berusaha sebaik mungkin kita melakukan secara syariat yang begini, dan bagaimana kita bisa memperoleh amalan ini diterima. Dan para ulama menyebutkan ada dua faktor amal diterima. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara-perkara perbuatan syirik yang tidak kita ketahui, kita tetap minta ampun kepada Allah dan kita katakan, ya Allah, ampuni aku dari perbuatan syirik yang dulu pernah aku kerjakan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya taubat, memperbanyak istighfar dan mengampuni kepada Allah itu, Allah terima salah satunya, Allah ijabah salah satunya, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bagaimana seorang yang menggunakan untuk ada seorang busana itu ada betul atau tinggal. Kemudian dia cuma menceritakan kepada orang lain. Mungkin ada sebagian orang yang percaya bagaimana dengan orang yang menceritakan tadi. Waalaikumsalam. Baik, bismillah. Mengenai seseorang yang mendapati kabar di tempat sana ada hukum ini dan itu, ya, dia bisa mengobati atau dia bisa menyelesaikan masalah dan dia bisa mendatangkan dan sebagainya. Ya. Kemudian si fulan ini mengkabarkan kepada orang lain juga, yang boleh jadi kabarnya tersebut, perbuatannya tersebut justru dapat menimbulkan mafsadat kerusakan yang lebih besar. Karena tidak semua orang yang mendengarkan berita tersebut dapat bertahan, ya, dapat kuat imannya untuk datang ke sana. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita mendapati suatu tempat maksiat, ya, maka sebaiknya kita tidak mengkabarkan kepada ramai di sana adalah tempat maksiat. Terutama dalam hal ini
maksiat yang membuat orang tertarik, tergiur. Contohnya masalah dukun tadi. Si fulan atau di kampung kita umpamanya, di kota tempat kita tinggal ini, ada saudara tetangga kita yang sakit. Lantas dia tentu ingin sembuh. Ini sembuh. Udah berusaha dengan datang ke dokter segala macam, dia belum sembuh juga. Tetapi karena kita mengkabarkan itu daerah Sungai Panas itu ada bapak itu, dia bisa menyembuhkan ini, kita cukup bawa ini, bawa itu. Simpulan yang dengarin tadi, yang tadinya semestinya dia bisa bertahan dengan tidak datang kepada dukun, tapi tergoda juga datang ke dukun. Maka dengan demikian si penyampai berita dia bisa mendapatkan saham dosa dari perbuatan syirik yang dilakukan seorang hamba tadi. Kenapa? Dia menjadi wasilah. Tetapi kalau seandainya dia menyampaikan kepada orang yang bersangkutan untuk mencegahnya, maka insya Allah dia mendapatkan wasilah. Jadi dia tidak mendapatkan saham dosa tersebut. Misalkan si fulan ini mau datang, saya dengar di sana itu di Sungai Panas itu ada bapak ini segala macam. Kemudian si fulan itu mengatakan, iya benar, tapi kamu jangan ke sana. Di situ tuh walaupun ada ya seperti yang diberitakan, tapi perbuatan syirik. Maka mengkabarkan seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau dia mengkabarkan dalam rangka untuk sekedar memberitahu saja, kemudian ada orang yang terfitnahkan dengan kata-katanya tersebut, dia bisa jadi wasilah untuk menghantarkan kepada kesyirikan tersebut. Makanya salah satu akhlak mulia di dalam Islam adalah ketika seorang hamba pernah berbuat dosa di masa silam di suatu tempat ataupun di suatu waktu, dosa tertentu umpama, maka dia tidak boleh menceritakan dosa tersebut kepada orang lain. Dulu saya itu pernah begini. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah telah menutup rapat perbuatan dosanya dan jangan dia umbarkan kepada yang lain. Yang perlu dia lakukan apa? Hanya minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan perkara tadi. Kalau kita dapati berita tentang sana ada dukun, ada paranormal segala macam, tak perlu kita sebarkan kepada orang lain. Karena boleh jadi orang yang mendengarkan tersebut imannya lemah sehingga tergoda dia untuk datang ke sana. Dan itu disebabkan oleh kita. Dalam kutip disebabkan ini itu karena wasilah kita. Maka dalam hal ini kita hati-hatinya tidak mengkabarkan kepada siapapun tentang simpulan dan simpulan. Allah a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tauhid ini, bagaimana kita cara menjaga tauhid ini dengan keadaan seperti wabah pandemi ini? Karena kadang-kadang kita jadi paranoid gitu kan, terutama melaksanakan ibadah ini karena banyak yang masing-masing atau yang mereka berbeda-beda dalam mencikapi untuk wabah ini, gitu. Nah, seperti apa kiat-kiatnya bahwa menjaga tauhid itu seperti apa gitu? Karena kita juga takut tergelincir gara-gara ini keyakinan terlalu yakin, terlalu pede, akhirnya juga kita terjebak dari situ, Pak. Itu yang saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ya, salah satu ujian yang kita hadapi secara nasional saat ini adalah kita diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana tentu ada hikmah besar yang Allah inginkan dari setiap ujiannya, termasuklah di dalamnya perkara masalah tauhid. Dan jika yang ditanyakan adalah bagaimana dari sisi ketauhidan kita menyikapi pandemi ini, terutama apabila kita mengkaitkan dengan amalan ibadah. Secara rincinya lagi, sebagian masjid ya, dalam masalah ibadah ada yang begini dan begitu. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kita dalam masalah tauhid meyakini pertama pandemi ini adalah dari Allah. Pandemi ini bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kirimkan untuk menegur mereka yang berbuat dosa dan menumbuhkan iman orang-orang yang beriman. Maka ini harus kita yakini pertama kali bahwa adanya COVID ini, adanya virus
ini adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan sehingga kita semakin meningkat imannya. Dengan adanya ini, kita semakin dekat pada Allah. Kita semakin mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Semestinya demikian. Tapi kalau justru membuat kita semakin jauh, takut dan lain sebagainya, sehingga kita pun tidak beramal, yang tadinya kita terbiasa dengan amal ibadah, tapi kita tinggalkan amal ibadah tersebut karena itu, maka ini bisa jadi pada rusak pada tauhid kita. Kemudian yang kedua poinnya adalah menyikapinya dalam masalah ibadah. Ya, selama ini kan ada protokol kesehatan yang disebut bahwa ada himbauan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang diizinkan oleh pemerintah kita untuk melaksanakan ibadah di masjid umpamanya. Kemudian dengan cara pelaksanaan yang proses kesehatan seperti ini, yang menjaga jarak satu jemaah dengan jemaah yang lain. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, selagi ada manfaat dan maslahat di dalamnya, maka terapkan itu tidak mengapa. Selagi ada maslahat dan manfaat. Tetapi kita juga harus meyakini bahwa dalam amalan-amalan ibadah yang ada, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Kalau seandainya Allah berkehendak, walaupun kita berdempetan, Allah tidak memberikan kita mudarat berupa virus, Allah kita nggak akan dapatnya. Tapi ada orang yang dia perlu berjarak-jarak karena dengan orang lain, tapi Allah berkehendak dia mendapatkan virus tersebut, Allah akan datangkan terus kepada dia. Maka dalam hal ini kita bersikap pertengahan, ya, dengan kita mengikuti proses kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, dan itu tentu adalah lebih baik buat kita, insya Allah. Kemudian dalam waktu yang bersamaan kita tutup lagi iman kita bahwa sesungguhnya Allah memberikan mudarat dan Allah memberikan manfaat. Ya. Sehingga dengan demikian kita padukan antara apa yang Allah ingin dari sisi tauhid dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dari sisi keselamatan kita untuk di sana. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, kita dapati sebagian daripada muslim yang ada sudah sholat dengan cara yang rapat umpama. Dan kita dapat juga sebagian seperti kita juga melaksanakan sholat dengan sekarang berjarangan. Dalam hal ini mana yang salah, mana yang benar, kedua-duanya insya Allah sama-sama benar kaum muslimin yang Allah muliakan. Asalkan niatnya betul-betul lurus. Orang yang rapat melaksanakan sholat ketika berjamaah, kemudian dia mengetahui yang penuh, kemudian dia melakukan ya, dengan anggapan bahwa orang yang datang ke masjid itu telah mencuci tangan, kemudian telah bersuci dengan baik dan seterusnya, maka insya Allah itu benar. Dan ada pun orang yang menetapkan ya, dengan cara berjarak-jarak juga dengan hal sama dalam rangka taat pada ulil amr, kemudian dalam rangka untuk berikhtiar untuk tidak dapat penyakit yang ada, maka insya Allah juga benar. Dalam hal ini kita menjadi masalah yang lebih besar di sisi kita. Ya, apalagi kalau di lingkungan kita terdapat orang-orang yang memang terindikasikan hal demikian dan khawatirkan tersebar hal itu, maka insya Allah tidak merusak kepada tauhid kita. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, maka inilah sebetulnya tentang persoalan ini, ya, di mana ketawakalan kita jangan sampai ternodai, ya, jangan sampai ternodai dengan kejadian yang ada. Kita tetap tawakal pada Allah, menyerahkan urusan hidup kita dan mati kita kepada Allah, sehat dan sakit kita kepada Allah. Tapi dalam masalah tawakal kita juga butuh hal yang sama, yaitu ikhtiar, berusaha untuk mewujudkan apa yang kita tawakalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Baik. Apabila tidak ada yang barangkali ini yang kita sampaikan kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan Allah berkahi kehadiran kita di majelis ini. Ya, tentu kita inginkan kebaikan dan mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita bawa pulang. Terlebih dan kurang dalam penyampaian mohon maafkan. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjadi orang-orang yang takwa dan istiqomah dalam takwa kita sampai kapanpun dan sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.